Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mr. Iwe atau Pak Iwe. Hari ini kita akan berbicara tentang modals. Oke, kita akan banyak bicara tentang modal. Kita kupas habis tentang modals. Tapi sebelum itu, yuk support channel saya. Subscribe YouTube Irwan Cipiero. Oke, kita mulai. Pertama, kita akan membahas tentang modal auxiliary verb. Apa sih itu modal auxiliary verb? Modal auxiliary verb adalah kata yang ditempatkan sebelum main verb. Jadi, ada kata yang ditempatkan sebelum kata kerja utamanya, gitu ya. Jadi, auxiliary verb itu untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama tersebut. Oke, nanti kita akan lihat apa saja itu modal auxiliary verb. Oke, jadi ada dua tipe modal yang kita pelajari. Oke, jadi ada dua tipe yang kita pelajari. Pertama yaitu modal bertemu dengan present, yaitu modal bertemu dengan verb one. Jadi ingat di sini verb one-nya itu best form, artinya verb one ini tidak ditambahkan s atau es, dia hanya verb one murni. Jadi begitu ya. Oke, kemudian yang kedua, kita akan pelajari modal bertemu dengan perfective. Oke, perfective itu sendiri artinya adalah have bertemu verb 3. Oke, jadi perfective ini artinya adalah have bertemu verb 3. Artinya adalah ada beberapa modal akan bertemu dengan have verb 3. Jadi ini bagian kedua. Jadi bagian pertama kita akan bahas tentang modal present. Oke, kita akan lihat modal present atau modal bertemu dengan verb one. Oke, jadi di sini saya sudah tampilkan beberapa modal, fungsi dan contohnya. Misalkan yang pertama, kita lihat modal must. Oke. Jadi must ini fungsinya ada tiga. Ada dua fungsi yang saya tulis di sini. Yang pertama adalah dia strong obligation, artinya kewajiban. Oke. Contohnya, you must stop when the traffic lights turn red. Artinya kita harus berhenti ketika traffic light berubah menjadi merah. Jadi ketika lampu lalu lintas merah, kita harus berhenti. Jadi fungsi kata must di sini adalah obligation, gitu ya. Atau yang lain misalnya saya sebut saja, as a student we must wear uniform, misalnya seperti itu. Jadi di sana ada kewajiban, oke? Jadi must pertama digunakan untuk menyatakan strong obligation. Yang kedua, must digunakan untuk menyatakan logical conclusion. Oke, di sini ada saya taruh garis miring certainty, artinya kepastian, oke, atau sure, yakin, oke. Jadi kesimpulan yang logis di mana kesimpulan itu meyakinkan. Misalkan kita lihat contoh, he must be very tired. He has been working all day long. Jadi, karena he has been working all day long, jadi kita berkesimpulan, oh, he must be very tired. Jadi, kata must di sini menyimpulkan kalimat he has been working all day long. Jadi, ini adalah situasi di mana kita membuat kesimpulan di sini ya. He must be very tired di sini menyatakan logical conclusion di mana dia yakin, certainty atau sure, gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, bentuk negatif dari must, atau disebut dengan must not. Ini tujuannya untuk prohibition. Prohibition itu adalah larangan, gitu ya. Misalnya, you must not smoke in the hospital. Jelas, ini ya. Jadi karena di hospital itu adalah tempat orang sakit, jadi you must not smoke there. Jadi kata must not di sini itu menyatakan prohibition atau larangan. Jadi begitu. Kemudian yang ketiga, kita bicara penggunaan kata can. Oke, can ini pertama untuk menyatakan ability, untuk menyatakan kemampuan.
Oke. Can ini sudah biasa digunakan. Oke, semua banyak siswa-siswa atau mahasiswa sudah sering menggunakan kata can ya. Ini kata yang sering digunakan. Oke. Misalkan contohnya I can swim. Di sini oke, ability. Jadi kata can di sini itu menunjukkan ability, menunjukkan kemampuannya. I can swim, I can sing misalnya dan seterusnya. Kemudian can ini oke. Kemudian yang kata permission itu artinya adalah meminta jadi permission itu artinya adalah meminta izin. Jadi permission ini, jadi can itu digunakan sebagai permission ketika can itu berada di awal kalimat. Biasanya dia berada di awal kalimat, maka itu menunjukkan permission, meminta izin. Seperti pada contoh, can I use your phone please? Jadi di sini kata can ini menunjukkan pada permission. Kita lanjut ke kata had better. Had better ini digunakan untuk advice atau menyatakan saran. Jadi begitu ya. Jadi had better ini dia tidak mempunyai bentuk has atau have better. Jadi dia hanya mempunyai bentuk had better gitu ya. Jadi kata had better ini bertujuan untuk memberikan advice atau saran. Jadi kata had better ini juga bisa dia dikonstruksi atau disingkat menjadi D saja, seperti pada contoh you'd better revise your lesson. Jadi kata D di sini itu mewakili kata had, disingkat ya menjadi you had better revise your lesson. Jadi kata had better di sini itu dia nggak punya bentuk has better, dia nggak punya bentuk have better, dia hanya punya bentuk had better. Gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas, kita masih membahas tentang modal present. Kemudian kita lihat ada kata could. Could itu menyatakan ability in the past, kemampuan pada masa lampau. Misalnya, when I was younger, I could run fast. Jadi kata could di sini menerangkan kemampuan pada masa lampau. Kemudian yang kedua, could ini juga digunakan sebagai permission. Seperti pada kata can tadinya itu. Tetapi di kata could ini ada kata polite. Berarti dia lebih polite. Jadi minta izinnya lebih polite atau lebih sopan gitu ya. Misalkan pada contoh, excuse me, could I just say something? Jadi seperti itu. Jadi kata could di sini itu menunjukkan polite permission gitu ya. Kita lanjut. Kata should atau kata ought to. Kata should atau ought to itu sama-sama seperti kata had better. Dia memberikan advice atau saran. Seperti pada contoh, I think you should atau I think you ought to revise your lessons. Jadi kata you should atau you ought to itu menunjukkan pada advice. Apalagi di sini kita lihat ada kata I think. Jadi I think ini menunjukkan bahwa ini adalah advice atau recommendation. Selanjutnya kita lihat kata may dan might. May dan might itu juga digunakan menyatakan permission seperti pada kata can atau pada could gitu ya. Seperti pada contohnya may I use your phone please. Jadi kata may ditempatkan di depan, maka itu merujuk kepada meminta izin atau permission. Tetapi jika may dan might ini berada di tengah, maka ini menunjukkan pada possibility atau probability. Jadi dua-duanya sama artinya ya, possibility atau probability. Misalnya pada contoh it may rain tomorrow. Jadi kata it may rain tomorrow menyatakan possibility. Oh, itu mungkin besok akan hujan. Jadi seperti itu, Nah, kemudian yang harus kalian ketahui adalah kata used to. Kata used to ini bisa diganti menggunakan kata would. Jadi kata used to ini menunjukkan pada telling repeated action in the past. Jadi berbicara tentang kejadian yang berulang-ulang pada masa lampau. Jadi kata used to ini hanya boleh diganti dengan modal would. Seperti yang kalian lihat di layar, dia hanya bisa diganti dengan kata would. Misalnya pada contoh
When I was young, I would play soccer. Ini sama artinya dengan kata when I was young, I used to play soccer. Jadi kata would itu sama artinya dengan kata used to. Oke? Jadi ini menunjukkan telling repeated action in the past. Oke? Jadi yang harus kalian pahami itu adalah kata used to bertemu verb one itu sama artinya dengan modal would. Oke. Sekarang kita melanjut ke kategori yang kedua, yaitu modal perfective atau modal bertemu have verb 3. Nah, yang ini yang harus kalian benar-benar pahami ya. Kalian harus benar-benar paham di sini karena banyak sekali soal mengacu pada modal perfective ini. Oke, kita lihat di sini ada 3 bagan, ada modal perfect, ada uses, ada example-nya. Misalnya pertama, kita lihat penggunaan must have bertemu verb 3. Jadi must have bertemu verb 3 itu digunakan menyatakan logical conclusion in the past. Berarti kesimpulan yang logis di masa lampau di mana dia yakin. Misalkan contoh, Peter has arrived late. He must have been in a traffic light. Oke, kita lihat di sini. Peter has arrived late. Jadi dia terlambat. Jadi dia berkesimpulan, oh he must have been a traffic jam. Oh dia pasti macet di jalan. Jadi begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, kita lihat may, might, have bertemu verb 3. Apa artinya? Artinya adalah possibility in the past. Jadi kemungkinan di masa lampau. Dia not sure. Jadi antara must have dan may have verb 3 ini hampir sama. Tetapi logical conclusion itu dia yakin. Kalau may, might, possibility in the past ini dia not sure. Misalnya kita lihat contohnya. Joe is so late, he may atau might have taken wrong train. Jadi Joe terlambat, dia mungkin saja menggunakan train yang salah atau kereta api yang berbeda atau yang lain gitu ya. Nah di sini dia menggunakan may, might have taken karena dia tidak yakin. Mungkin saja bisa jadi dia traffic jam atau bisa jadi dia ada pertemuan yang lain. Jadi menggunakan may, might have ini mengacu pada ketidakyakinan. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, could have verb 3. Could have verb 3 ini menunjukkan unfulfilled action in the past. Artinya adalah sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan tetapi tidak dilakukan di masa lampau. Misalkan, today you played the violin verse. Jadi hari ini kamu bermain biola sangat hancur atau tidak memuaskan. You could have played better. Kamu sebenarnya bisa bermain lebih baik. Oke, kamu sebenarnya bisa bermain piano atau bermain biola lebih baik karena saya tahu kamu itu pintar. Tetapi hari ini you played the violin worse. Artinya adalah unfulfilled action in the past. Jadi begitu ya. Oke. Kemudian yang keempat, should have atau ought to have. Oke. Kita lihat di sini. Should have atau ought to have verb 3 ini bertujuan untuk unfulfilled recommendation. Artinya adalah advice atau saran yang tidak dilakukan pada masa lampau. Misalnya kita bisa lihat contoh. His English score was terrible. Nilai bahasa Inggrisnya itu hancur sekali. He should have studied. Dia seharusnya sudah belajar. Tapi he playing the game. Dia bermain game. Sebenarnya dia bisa mendapatkan skor yang baik. Tapi dia bermain game. Artinya adalah nilai TBI-nya, nilai bahasa Inggrisnya itu sangat buruk. Dia sebenarnya bisa belajar dengan rajin. Tetapi dia tidak belajar. Dia memilih untuk bermain game. Jadi begitu. Oke. Kemudian yang terakhir, needn't have to. Oke. Needn't have to itu digunakan untuk sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Oke, sesuatu yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Misalnya, you bought another watch after all, you have a plenty of watches. Kamu membeli jam tangan lagi, padahal kamu sudah mempunyai jam tangan. You needn't have bought it. Jadi kamu tidak perlu membelinya lagi. Jadi di sini mengekspresikan tidak perlu membeli lagi. Jadi saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Don't ever forget to subscribe my channel Irwan Cipiro. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.